Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel Sinta N. Di video kali ini, aku akan menjelaskan prinsip serta unsur-unsur desain grafis. Yuk simak videonya. Unsur dan prinsip dasar desain grafis. Apa itu desain grafis? Desain grafis atau rancangan grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksud untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Contoh penerapan desain grafis. Penerapan desain grafis selain pada kemasan produk, diantaranya poster, papan iklan, brosur, dan masih banyak lagi. Unsur-unsur desain grafis. Terdapat 9 macam unsur desain grafis. Di antaranya, yang pertama, titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Umumnya, titik berbentuk bundaran sederhana, tidak bersudut, dan tanpa arah. Titik cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok dengan variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. Titik dapat membentuk wujud jika didukung dengan gerak, sinar, dan warna. Titik yang digerakkan bisa memberikan kesan adanya garis. Tampilannya sinar dalam titik memberikan kesan adanya pancaran, dan tampilan titik-titik berwarna yang ditempatkan saling berdekatan memberi kesan seolah-olah ada warna lain atau memberi kesan adanya warna baru. Yang kedua, garis. Garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar sehingga membentuk satu kesatuan. Unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Biasanya berbentuk garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Setiap bentuk garis akan menciptakan kesan yang berbeda-beda. Misalnya, garis tebal akan menimbulkan kesan yang tegas, sedangkan garis tipis atau lengkung terkesan akan lebih luas dan dinamis. Garis pada desain berfungsi untuk membuat keteraturan, memperjelas poin tertentu, dan dapat diaplikasikan dalam pembuatan bagan atau grafik. Yang ketiga, bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Unsur yang satu ini juga sering digunakan dalam desain. Bidang menempati dua ruang dimensi atau duimatra, yaitu hanya memiliki dua ukuran, panjang dan lebar. Penggunaan unsur bidang dalam desain grafis tidak hanya untuk mengidentifikasikan sebuah objek saja, tapi juga menambah daya tarik layout, serta membantu mengkomunikasikan ide desainer kepada audiens. Yang keempat, warna. Warna merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam desain grafis. Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Unsur ini terbagi dalam dua kategori, yaitu warna yang timbul karena sinar atau RGB, dan warna yang terbuat dari unsur tinta atau CMYK. Yang kelima, tekstur. Tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Contohnya, corak dari suatu permukaan benda yang halus, kasar, lembut, licin, pori, mengkilap, dan sebagainya. Penggunaan tekstur dapat menambahkan dimensi dan memperkaya sebuah layout sehingga objek jadi lebih hidup. Selain itu, tekstur juga bisa membawa audiens supaya lebih menangkapkan feel atau rasa atau emosi tertentu dalam sebuah desain. Tekstur bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur visual dan tekstur taktil. Tekstur visual adalah tekstur yang bisa dirasakan oleh penglihatan,
Tekstur taktil adalah tekstur yang bisa dirasakan dan penglihatan dan perabaan. Yang keenam, ruang. Saat membuat desain, mungkin kamu ingin memasukkan berbagai macam objek agar terlihat lebih kaya dan menarik. Namun, terkadang objek yang terlalu banyak dan menumpuk akan membuat mata audiens menjadi jenuh. Oleh karena itu, unsur ruang dibutuhkan. Ruang merupakan jarak antara unsur-unsur desain grafis, seperti objek, background, dan teks. Tanpa adanya ruang, kita akan sulit untuk mencerna informasi yang ingin disampaikan. Yang ketujuh, tipografi. Tipografi merupakan seni cetak atau tata huruf, adalah suatu kesenian dan teknik memilih yang menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca maksimal mungkin. Yang kedelapan, gelap terang. Gelap terang adalah tingkat value yang bisa terjadi antara warna hitam dan putih atau warna gelap. Gelap terang sangat penting untuk memberikan penonjolan pada unsur tertentu atau untuk memberikan kesan kontras, kesan ruang, kesan jauh dekat, dan kesan volume. Yang terakhir, ilustrasi. Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Berikutnya ada 7 prinsip desain grafis. Yang pertama, kesebandingan atau proporsi. Yang kedua, keseimbangan atau balancing. Yang ketiga, irama atau ritme. Yang keempat, kontras. Yang kelima, kesatuan atau unity. Yang keenam, keselarasan atau harmoni. Yang ketujuh, penekanan. Yang pertama, kesebandingan atau proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dalam desain, proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. Misalnya, kamu ingin membuat desain poster film, maka bagian yang ingin kamu tonjolkan ke audiens adalah gambar dan judul film. Jadi, porsi kedua unsur tersebut tentunya akan lebih besar dibanding yang lain. Yang kedua, keseimbangan atau balancing. Dalam desain, selain semua unsur harus saling menyatu, kita juga perlu memperhatikan masing-masing komposisinya. Untuk itu, perlu adanya prinsip keseimbangan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan, desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Ada 2 pendekatan dalam prinsip keseimbangan desain grafis, yaitu keseimbangan simetris, asimetris, sederajat, dan radial. Irama atau ritme. Irama dalam desain grafis adalah pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Irama bisa dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang konsisten. Untuk unsur-unsur yang berbeda dari segi bentuk, ukuran, posisi, atau unsur, tapi membentuk pola berirama. Oleh karena itu, irama dapat membuat pemandangan audiens bergerak dari suatu pola ke pola yang lainnya, sehingga tercipta aliran pandangan saat melihat desain yang kamu buat. Yang keempat, kontras. Dalam prinsip dasar desain grafis, kontras disebut sebagai jembatan penghubung antara elemen di setiap desain. Secara sederhananya begini, background dan warna dari desainmu mesti berbeda agar desain ini bisa melahirkan sebuah harmoni. Yang kelima, kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity dalam desain grafis berarti kohesi, konsisten, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain. Dengan memperhatikan prinsip kesatuan, karya yang kita buat bisa lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. Contohnya, saat memilih ton warna pada desain, kamu bisa menggunakan color palette supaya tidak ada warna yang saling bertabrakan. Selain itu,
Kamu juga bisa menggunakan jenis font yang sama atau setipe jika desain kamu banyak mengandung teks. Yang keenam, keselarasan atau harmoni. Keselarasan dalam desain merupakan pembentuk unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi dan menimbang. Pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Dan yang terakhir, penekanan. Penekanan adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang kamu buat. Biasanya bagian ini merupakan informasi atau kesan yang ingin kita sampaikan ke audiens. Sekian penjelasan dari unsur dan prinsip desain grafis. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan. See you next time di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.